أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur kita pada malam ini dimudahkan Allah kita berkumpul sejenak mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya, istiqomah di dalamnya hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah memberi nikmat kita semua di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan membahas satu topik atau judul dua sifat mukmin yang menakjubkan. Dua sifat mukmin. Kira-kira ada yang tahu sifat apa ini yang ada pada seorang mukmin? Qanaah, amanah. Banyak sekali ya. Jujur, sabar, apa lagi? Syukur, fatona. Wah, banyak banget. Sebanyak yang hadir pada malam ini. Masing-masing punya pendapat ya. Tapi yang terpenting dua sifat ini yang membuat Nabi SAW takjub. Jadi yang takjub itu bukan kita. Nek wong ngampel itu takjub apa? Biasanya ngomong apa? Ajib. Ini Rasul yang takjub ini. Rasul sampai mengatakan ajaban. Nah, itu ucapan Nabi, bukan ajib. Apa? Ajaban. Sungguh menakjubkan. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim di nomor 2515 di versi KBC ya. Silakan. Dari Suhaib radhiyallahu an ia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sungguh mengagumkan orang-orang mukmin. Karena pekerjaannya semuanya baik. Iya, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin ini. Fa inna kulla amrahu lahu khairun. Sesungguhnya segala urusan orang mukmin itu baginya baik gitu. Gak ada yang gak baik, pokoknya semuanya baik deh. Itu yang membuat Nabi takjub dengan perkara orang mukmin ini. Lebih tegas lagi apa kata beliau? Yang demikian tidak akan terdapat pada orang lain kecuali hanya pada orang mukmin. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Dan hal ini tidak akan pernah ada kecuali hanya untuk orang mukmin. Berarti kalau orang kafir punya sifat ini enggak?
Lawan dari mukmin apa? Kafir. Atau seandainya dia seorang muslim belum sampai tingkat mukmin barangkali ya. Mungkin barangkali di sini ada grade tingkatannya. Dua sifat yang menakjubkan ini pun bertingkat-tingkat yang dimiliki oleh setiap manusia. Ternyata apa? Dua sifat mukmin yang menakjubkan ini, apa kata beliau? Karena apabila dia berhasil atau sukses, dia bersyukur. In asabathu sarra syakara. Jika dia diuji oleh Allah dengan kelapangan, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan hidup, mereka bersyukur. Sebaliknya, dan apabila dia ditimpa kesulitan, dia sabar. iya. Wa in asabathu dharra fasabara atau sabara. Jika dia ditimpa ujian, kesempitan, penderitaan, ketidaknyamanan, apapun yang tidak menyenangkan, mereka bersabar. Berarti ternyata apa dan apa tadi? Syukur dan sabar. Kalau pakai bahasa kita 2S, benar? Syukur, sabar. Tapi kalau bahasa Arabnya bukan 2S, apa? Shin dan sod. Cok lali lu, sin sod. Apa sin sod? Syukur, sabar. Kapan syukur? Kalau diberi nikmat. Kapan sabar? Kalau diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan kesempitan hidup. Pertama, Rasul takjub dengan sifat orang mukmin itu, yakni syukur. Arti bahasa syukur dari kata syakara yashkuru. Syukron artinya berterima kasih. Maksudnya berterima kasih di sini, berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Karena memang kita diperintah bersyukur itu kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, 152 kalau tidak salah. Allah berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun." Apa kata Allah? Fadhkuruni, dan ingatlah kalian kepadaku. Adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian ingkar. Benar ya? Al-Baqarah berapa? Dicek 152, benar ya? Ini. Jadi Allah perintahkan kita bersyukur, kebalikannya Allah ancam kita jangan sampai kufur. Kalau kufur itu berarti ingkar. Kalau ingkar berarti dia tidak mau berterima kasih kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita diperintah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Baik aspeknya meliputi lisanan, qalban, wa amalan. Lisan mengucap afdhalud du'a. Afdhalud du'a. Apa afdhalud du'a? Alhamdulillah. Wa afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Afdhalud du'a alhamdulillah. Lisan kita mengucap kalimat alhamdulillah. Tentu meyakini dalam hati bahwa yang kita syukuri itu nikmat datang dari Allah. Bukan atas kepandaian kita, kecerdikan kita, kemampuan kita, kepiawaian kita, ketangkasan kita, kejeniusan kita. Sebagaimana Qarun merasa bahwa nikmat itu dari ilmu yang dia miliki, tanpa campur tangan siapapun. Makanya Allah binasakan. Karena hatinya menganggap bahwa
Semua nikmat itu tidak ada campur tangan dari Allah Jalla wa'ala. Sementara orang mukmin murni, seluruh nikmat itu hanya datang dari Allah. Maka hatinya meyakini, lisannya mengucap khairud doa. Maka sampai ada hamba Allah yang dijuluki dengan hamba yang pandai bersyukur. Siapa ya? Hamba yang pandai bersyukur. Halo. Buka surat Al-Isra 17. Ayat yang ketiga kalau tidak salah. Kalau enggak kedua ya, ketiga ya. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Siapa dia? Nuh alaihi salam. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia Nuh adalah 'abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Dia sehingga disebut dengan hamba yang pandai bersyukur. Baca tafsir Ibnu Katsir. Nuh ini setiap kali makan, setiap kali minum, sekali suapan alhamdulillah, seteguk minuman alhamdulillah. Nah sampean mangan pirang puluhan, gak pegel ngucapno alhamdulillah. Nuh alaihi salatu wassalam setiap makan dan minum selalu diiringi dengan alhamdulillah. Silakan. Bentuk lengkap ayat ialah, hai anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Di dalam kalimat ayat ini terkandung makna yang mengingatkan akan nikmat dan karunia Allah. Dengan kata lain, ayat ini seakan-akan mengatakan, hai keturunan orang-orang yang kami selamatkan dan kami bawa bersama-sama Nuh di dalam bahtera, tirulah jejak bapak kalian. Ya sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Karena memang keturunan manusia hari ini itu dari anak-anak Nabi Nuh. Karena keturunan Adam selain Nuh binasa, tidak menurunkan generasi. Allah selamatkan di atas bahtera itu 78 orang. 8 keluarga Nuh, 70 kaumnya. Dakwah ratusan tahun cuman dapat orang berapa? 70. 8 cuman keluarga Nuh. Nuh bersama istri 2. Yafid bersama istri. Ham bersama istri. Kemudian Sam bersama istri. Putra Nabi Nuh ada 4. Yang pertama Kan'an tewas terkena banjir. Yang kedua Yafid. Siapa Yafid? Abu Turk, bapak moyangnya bangsa Turki yang menurunkan ras Mongoloid. Nanti ada bangsa-bangsa sesudahnya, termasuk Ya'juj Ma'juj dari Abu Turk, yaitu Yafid. Yang kedua Abu Sudan. Siapa? Ham. Ham adalah Abu Sudan, bapak moyangnya bangsa Afrika, berkulit hitam, ras Negroid. Yang ketiga siapa? Sam. Siapa Sam? Abul Arab, bapak moyangnya bangsa Arab. Jadi 3 keturunan Nuh inilah nanti ada ras, ada bangsa, ada suku bangsa. Yaitu anak keturunan dari orang yang telah kami bawa bahtera bersama Nuh. Dan sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang pandai bersyukur. Lanjut, belum sampai poin? Iya. Itu yang setiap makan alhamdulillah itu. Silakan. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dengan kata lain, ingatlah kalian semua akan nikmatku kepada kalian, yaitu kami telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kalian. Di dalam hadis dan athar dari ulama salaf disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam selalu memuji kepada Allah bila makan.
minum, berpakaian, dan dalam semua perbuatannya. Semua perbuatannya selalu memuji Allah. Makan, minum, berpakaian. Semua aktivitas manusia pada umumnya yang dilakukan selalu dia memuji Allah Jalla wa'ala. Kemudian, karena itulah maka ia dijuluki sebagai hamba Allah yang banyak bersyukur. Abdan syakura. Terus Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Abu Naim, telah menceritakan kepada kami Sofan, dari Abu Husain, dari Abdullah ibnu Sinan, dari Sa'ad ibnu Mas'ud As-Sokafi yang mengatakan, sesungguhnya Nabi Nuh mendapat julukan seorang hamba yang banyak bersyukur. Tiada lain karena bila hendak makan atau minum, ia selalu memuji kepada Allah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Usama, dari Sa'id ibnu Abu Burda, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba manakala ia makan sesuap atau minum seteguk, tidak pernah lupa mengucapkan pujian kepada Allah atas nikmat itu. Tidak lupa memuji Allah atas nikmat tersebut. Kira-kira bisa enggak ya? Antum nek serap berapa teguk? Setiap teguk alhamdulillah. Nabiullah Nuh, orang yang tidak pernah terlewatkan, selalu memuji Allah. Adapun Nabi kita Muhammad SAW juga berharap menjadi hamba yang pandai bersyukur. Tapi kasusnya beda. Ketika mabit di rumah Aisyah, beliau ketika itu tidur bersama Aisyah, diraba oleh Aisyah. Ternyata beliau sedang menegakkan kakinya, yaitu sholat. Ditinggal tidur oleh Aisyah. Tidak lama lagi, diraba lagi, ternyata kaki beliau masih tegak. Tidurlah Aisyah. Diraba lagi, ternyata kaki beliau masih ditegakkan, yaitu melaksanakan sholat. Maka Aisyah mengatakan, kalau bahasa kita, udahlah bang, abang ini kan sudah diampuni dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sudah diampuni dosanya yang lalu, wa ma ta'akhkhar, dan juga yang akan datang. Kenapa sih kok sholat begitu rupa? Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah kau tidak suka jika aku dijuluki oleh Allah sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Semakin diampuni, semakin bersyukur. Semakin diampuni, semakin bersyukur. Coba ente oleh SK teko langit diampuni dosane. Halo, sholat apa gak kira-kira? Soli terus apa mandek? Apa prei? Rasul diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kemudahan sebagai suri toladan buat umatnya. Ternyata justru semakin diampuni dosanya, semakin bersyukur kepada Allah, semakin ditingkatkan ibadahnya. Ya, semua ini tidak lain adalah yasirun ala man yassarahullahu alaih. Kemudahan bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi siapapun di antara kita berpeluang untuk menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat. Meyakini dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya pujian kepada Allah, serta memanfaatkan seluruh nikmat Allah sebesar-besar pengabdiannya kepada Allah. Mata kita, telinga kita, mulut kita, ini nikmat Allah yang dimanfaatkan sebesar-besar pengabdian kita kepada Allah. Jangan sampai dipakai untuk berbuat maksiat, berarti itu mengkufuri. Sementara Allah katakan, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian ingkar. Sebetulnya itu Allah butuh nggak rasa syukur kita? Halo? Kita diperintah bersyukur. Allah butuh nggak rasa syukur kita? Allah butuh ucapan terima kasih? Tidak. Ternyata syukur itu untuk kepentingan kita sendiri, Pak. Bukan untuk kepentingan Allah. Balik kepada diri kita sendiri. Kata Allah Jalla wa'ala
Buka surat Luqman 31 ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Iya. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi. Sungguh dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Allah enggak butuh ucapan terima kasih kita. Itu untuk kepentingan kita. Wa man kafar, sebaliknya barang siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur, fa innallaha ghaniyun, sungguh Allah Maha Kaya, enggak butuh kalian, enggak butuh ucapan terima kasihmu. Hamid, lagi Maha terpuji, tidak butuh ucapan pujianmu. Maka manfaat itu balik kepada diri kita sendiri. Apa di antara manfaat bersyukur itu? Di antara manfaat bersyukur itu adalah Allah akan meningkatkan nikmat tersebut. Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Diberikan tambahan-tambahan oleh Allah. Sebagaimana ayat yang sering kita baca dalam surah Ibrahim, surah 14, yaitu ayat ke-7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Dan ingatlah juga, tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jelas di sini apa manfaatnya syukur dan apa dampak orang yang kufur. Manfaat syukur itu Allah akan memberikan az-ziyadah, tambahan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatmu bagimu. Ditambah oleh Allah, Pak. Itu berarti kita bersyukur kalau ada tambahan-tambahan. Maka ini rumus Al-Quran itu merupakan rumus yang tidak mungkin salah. Siapa yang bersyukur pasti akan ditambah. Bersyukur atas nikmat, maka akan ditambah. Contohnya hari ini, Pak. Kita bersyukur kepada Allah. Dulu waktu masih pertama zuat, pakaiannya sedikit atau banyak, Pak? Sudah banyak. Sekarang tambah banyak lagi. Berapa lemari? Dulu waktu awal menikah, duwe sayaro apa gak? Ojo menik sayaro, jawalai gak duwe. Sekarang punya gak? Gak hanya satu. Duitnya tambah, motornya tambah, pakaiannya tambah. Bojone kok menengahi? Bojone tambah enggak? Berarti selama iki sampean gak mensyukuri nikmat bojo. Mangkane gak tambah-tambah. Kan rumusnya jelas kan? La in syakartum la azidannakum. Nek durung tambah berarti bojomu durung mau syukuri. Mau apakno ae harimu iki? Diomeli ae bendino. Ini rumus ini. Cuman harus dipahami, ditambah itu ada dua. Ditambah kuantiti dan quality. Ditambah jumlah atau ditambah kualitas. Kalau tidak ditambah jumlahnya, paling tidak apa yang harus ditambah? Kualitasnya ditambah. Makanya istri itu harus di-upgrade dan ter-upgrade.
Berarti apa? Selama ini alhamdulillah disyukuri. Biyen gak gawe jilbab, saiki alhamdulillah jilbabe apa? Brukut. Dulu jilbab masih apa? Jilbab gaul, seni melilit leher. Orang ikut taklim, pengajian masih alasane arisan, tapi ono pengajian nih. Alhamdulillah berubah. Itu berarti apa? Berarti disyukuri. Piyen kae sok ngaji, saiki alhamdulillah wis apal juz amma. Biyen wis apal juz amma, saiki nambah apal surat Al-Baqarah. Alhamdulillah Al-Baqarah. Itu berarti disyukuri. Dipanggilkan ustazah, suruh ngaji, itu cara mensyukurinya. Di-upgrade istri itu. Piyen ngomelan, saiki ya opo iki tambah ngomel. Berarti iki temenan ta iki. Ketokane jeritan hati. Ini rumus Al-Quran. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah. Apapun bentuk tambahannya itu. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk mensyukuri nikmatnya. Dengan cara mengabdi kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebagai bentuk syukur kepadanya. Syukur yang paling utama itu adalah apa? Tauhid. Itu syukur yang paling utama. Yaitu tidak berbuat syirik. Itu syukur yang nomor satu. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Kelanjutan dari surah Luqman 12 ayat berikutnya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa katanya? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Apa isinya? Hai anakku, ya bunayya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat agung. Ini hablum minallah. Mensyukuri nikmat Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Baru setelah itu hablum minan nas. Siapa yang perlu diperbaiki, dibangun dengan baik hubungan dengan sesama manusia? Tidak lain adalah walidain, kedua orang tua. Sebelum karib kerabat, sebelum anak yatim, fakir miskin, pertama walidain, kedua orang tua. Makanya pada ayat berikutnya apa kata Luqman kepada anaknya? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain anishkur li. Perhatikan ayatnya. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Apa kata Allah? Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyakurlah kepadaku kata Allah, dan kepada dua orang ibu bapak, dan kepada kedua ibu bapakmu. Setelah Allah, cara bersyukurnya yaitu apa? Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Maka yang kedua, bersyukur kepada ibu bapak dengan cara apa? Hanya kepadakulah kembalimu. Berbuat ihsan kepada ibu dan bapak. Maka orang-orang yang berbuat syirik berarti orang yang bersyukur atau tidak? Tapi kadang salah kaprah, Pak. Alasannya mau bersyukur, tapi malah justru melakukan syirik. Panen raya, tangkapan ikan banyak. Malah apa? Melakukan syirik, melakukan larung saji.
Nah, sajen dasi kebo, nek gak dasi sapi dilarung ke laut. Kalau enggak panen raya di sawah buat sajen, malah berbuat apa? Syirik. Katanya dalam rangka syukur. Syukur yang benar itu apa? Tauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Itu cara mensyukuri nikmat Allah yang paling utama. Kemudian yang kedua, sifat mukmin yang kedua yang membuat Rasul takjub itu adalah sabar. Sabar adalah menahan diri. Habasan nafs, menahan diri. Yakni apabila seseorang itu diberikan oleh Allah ujian berupa perintah, larangan, atau bahkan musibah, maka dia melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan yakni menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini merupakan yakni sabar, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan dalam 3 aspek ini untuk bersabar. Bahkan Allah memerintahkan agar manusia itu minta pertolongan melalui 2, salat dan sabar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 45. Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa kata Allah? Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam riwayat hadis, salat itu adalah cahaya dan sabar itu adalah sinar. As-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Was-sabru diya'un, sabar itu sinar. Kalau cahaya itu ibarat nurul qamar, yaitu cahaya bulan yang bersifat sejuk. Adapun dia sinar itu ibarat dia usyams, yaitu sinar matahari yang ada rasa apa? Panas. Makanya sabar itu Pak ngempet. Sama-sama cahaya, satunya cahaya yang tidak dengan rasa panas, satunya dengan cahaya yang dengan rasa panas. Itulah sabar. Maka kita diperintahkan oleh Allah bersabar. Sebagaimana keumuman ayat dalam surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Ini menandakan bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Karena Allah katakan isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Berarti sabar itu nggak ada apanya? Batasnya. Cuman kita ini sering dengar disabar-sabari, gak kene. Sabar itu ono batase rek. Pernah dengar? Jangan-jangan ente pernah ngomong gitu juga. Soalnya wis hawas iki wis lali abe. Bahwa sabar itu tidak ada batasnya sampai kapanpun batas itu. Wasabiru, kuatkanlah kesabaranmu. Makanya dikuat-kuatkan. Sampai kapan? Sampai selesai ujian dunia. Karena sabar itu berhentinya setelah kita selesai melaksanakan perintah. Karena sabar itu berhentinya kalau kita sudah tidak ada, yakni musibah. Dan tidak ada musibah kecuali kematian. Kalau sudah larangan itu berhenti, berarti kita tidak dilarang. Kapan? Ya ketika sudah mati. Sudah tidak berlaku perintah dan larangan. Makanya ada kalanya kita bersabar pada saat melaksanakan perintah. Contoh melaksanakan sholat, harus sabar. Kita diperintah menghadapi segala ujian dengan perantara sabar dan sholat. Tapi sholat itu sendiri butuh kesabaran. Kata Allah dalam surah Toha pada ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha.
La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Apa kata Allah? Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Iya. Allah katakan, wa'mur ahlak. Perintahkan keluargamu, istri dan anak-anakmu bis shalah, menegakkan salat. Bagaimana caranya? Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Orang salat itu harus sabar enggak? Halo? Harus sabar. Nek gurung walad dolin ojo amin. Harus sabar. Ada orang, tidak ada orang. Zuhur tetap berapa? 4. Ojo sepire, loro ae. Itu berarti nggak sabar mengerjakan perintah. Nih. Sabar dalam mengerjakannya, juga sabar di dalam memerintahkannya kepada anak dan istri. Saya tanya, memerintahkan anak sholat butuh kesabaran nggak? Jal, ayo, tangi, soli, si mulet, tuh tidur lagi, dibangunin tidur lagi, butuh sabar Pak. Jangan lantas, wis tak tangeni kok wis jarno gak gelem, wis bolak-balik tak tangeni jarno, ya kan? Ini berarti nggak sabar. Harus terus sampai dia bangun, sampai dia sholat. Ini orang yang sabar. Ada kalanya sabar itu juga kita bermain peran, bukan hanya meringis, tapi juga kadang merengut. Itu bagian dari kesabaran, sebagai bentuk sikap kita, bahwa kita marah kalau anak itu meninggalkan sholat. Itu bagian dari kesabaran. Karena Nabi perintahkan apa? Muru auladakum bis salati wahum abna bisab'i sinin. Perintahkan, ajari anakmu mengerjakan salat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul dia ketika dia meninggalkan salat. Wahum abna'u bi asyrin, ketika dia berusia berapa? 10 tahun. Ini bagian dari kesabaran Pak. Karena melaksanakan perintah. Karena sudah cukup 10 tahun itu, kalau anak meninggalkan sholat harus diapakan? Dipukul. Karena dia sudah punya jam terbang yang cukup lumayan. 7 tahun sampai 10. Berapa tahun ini? 3 tahun. Ya, 3 tahun itu berapa hari? 365 kali 3. 1095 kali 5, karena dia sholat 5 waktu. Berarti dia sudah punya jam terbang yang cukup lumayan. 1095 kali 5 waktu. Berapa kali dia? Ya kurang lebih 5000 kali. Makanya pantas kalau Nabi memerintahkan agar dipukul jika dia meninggalkan sholat. Tapi kalau orang tuanya tidak memerintahkan sejak 7 tahun, kemudian dipukul, maka yang salah orang tuanya. Mestinya sing didugul sapa? Anake apa bapake? Yang dipukul orang tuanya. Kenapa tidak diperintahkan anak sejak usia 7 tahun? Karena itu Nabi 3 tahun itu sudah cukup. Makanya kadang sabar itu dalam melaksanakan perintah, yaitu ada kalanya kita bermain peran. Tapi jangan sampai kemarahan itu sampai ke dalam hati. Kemarahan itu hanya di mimik, di raut muka kita. Kita bermain peran, kita marah, tapi marah jangan sampai ke hati. Kenapa? Larangan marah kepada istri, larangan marah kepada anak, karena itu menyebab dia tidak tambah baik. Bingung kadang satu sisi kita disuruh memukul, di sisi yang lain kita nggak boleh marah. Bagaimana maksudnya? Berarti semua ini dalam rangka untuk memberi pendidikan kepada anak-anak dan istri kita. Kemudian sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Kadang karakteristik larangan itu Allah memerintahkan menjauhi. Kadang Allah katakan jangan dekati. Contoh jangan dekati.
Jangan dekati itu berarti posisinya jauh atau dekat? Halo? Jangan dekati. Logikanya berarti tempatnya jauh atau dekat? Jangan dekati. Berarti jauh atau dekat? Loh. Gurung wungkul kata Anis Woro. Jangan dekati. Berarti posisinya jauh atau dekat? Jauh. Ya, posisinya jauh. Contoh dalam Al-Quran yang kalimatnya jangan dekati, wala taqrabuz zina, surah Al-Isra ayat 27. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. 32 afwan, bukan 27. Surah 17 ayat 32. Apa katanya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Iya. Dan suatu jalan yang buruk. Berarti zina itu jauh atau dekat, Pak? Zina itu dekat atau jauh? Jauh, Pak. Artinya apa? Kalau orang betul-betul melakukan zina, itu berarti dia sudah melalui tahapan itu sudah dilalui. Berarti kalau tahapan-tahapan ini sudah dilalui, memang niat banget gitu loh. Karena tahapannya itu panjang. Siji, kepethuk. Loro, kenalan. Telu, ro nomor telepon. Mari ngono ditelepon. Mari ditelepon janjian. Ini sudah 5 tahapan. Kalau pertama saja ketemu. Waduh rek, lapo gak ono urusan mbek Harim iki lapo. Ati kepethuk gak ono urusan. Dia sudah menghindari tahap pertama ini. Gagal, Pak. Nggak akan terjadi perzinahan. Kadang ketemu, tapi apa? Dia nggak kenalan. Gak ero iki sopo. Tahapan ini hilang lagi. Jadi kalau memang tahapan ini sudah dilalui, itu berarti niat banget orang ini. Makanya zina itu sebetulnya jauh, Pak. Beda dengan kalimat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa? Fajtanibuhu. Jauhi. Jauhi. Berarti posisinya dekat apa jauh? Dekat. Contohnya apa? Buka Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, al-maisir, berkurban untuk berhala, wal ansab, mengundi nasib wal dengan panah azlam adalah termasuk perbuatan syaitan. Rijsun, najis, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Apa kata Allah? Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Fajtanibuhu, maka jauhi. Berarti posisinya dekat enggak? Saya tanya, khomer itu dekat enggak? Dekat enggak khomer itu? Halo? Tonggomu dodolan khomer enggak? Sing warna biru sampai abang itu delok nang kulkas ngisore ana enggak? Hah? Nang dinding ana kan itu? Dekat atau jauh? Dekat. Bahkan di rumah-rumah kita itu orang bisa buat khomer. Kon gak percaya, tuku banyu klopo, simpenan 2 wulan nang kulkas. Umbin, mendem enggak? Jadi orang itu bisa buat khomer kalau memang hobinya sakran, opo ae sok dadi khomer. Dekat dengan hidup kita. Maisir, judi, dekat enggak? Tiap hari kau pegang ini bisa muncul slotnya. Ojo nuduh aku melok main dulu. Sekarang judi itu bisa melalui ini, maisir. Sudah azan ya? Azan dulu. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, maka kesabaran para ulama membagi menjadi 3. As-sabru li ta'atillah, sabar dalam rangka taat kepada Allah. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyatillah, sabar dalam menghadapi perbuatan maksiat.
Orang kalau sudah pernah berbuat maksiat, itu tingkat sabarnya harus lebih tinggi. Karena dia punya memori. Otot kita punya memori, otak kita punya memori. Kalau dulu pernah minum khamr, kemudian dia bertobat, mari ngono dijak meneh ambek sohibe. Itu harus lebih sabar lagi. Daripada dulu tidak pernah minum khamr, gak duwe sohib, suka serok. Gampang menolaknya. Tapi kalau kita sudah punya memori dengan sohib ini, tal, giliranmu, wis titik ae. Kira-kira bisa nolak nggak? Halo? Berarti tingkat sabarnya harus lebih tinggi daripada yang nggak pernah sama sekali. Orang yang pernah berjudi kemudian hijrah, orang yang pernah berzina kemudian dia tobat, kemudian datang lagi pengaruh syaitan. Ini tingkatnya lebih besar lagi kesabarannya. Demikian pula sabar ketika ditimpa musibah. Maka kita diperintahkan untuk bersabar. Dan sabar ketika dapat musibah itu ada beberapa tingkat, ada 3 tingkat. Pertama, sabar dalam kesempitan. Kedua, sabar dalam penderitaan. Dan yang ketiga, sabar dalam peperangan. Ini grade, level-level yang berbeda. Ada di dalam surah Al-Baqarah 177. Kata Allah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya. Yang pertama ini konsep iman. Konsep keimanan. Ada 4 konsep di sini yang digabung. Kalau 4 ini digabung, dia akan menjadi hamba bertakwa. Pertama konsep iman. Tadi sudah disebut. Sekarang kedua konsep sosial. Hablum minan nas. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. Ini konsep sosial. Apa katanya? Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, yaitu yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Konsep sosial, hablum minan nas. Baru kemudian yang ketiga konsep ubudiyah. Apa? Ibadah. Hablum minallah. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Apa katanya? Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Iya. Kadang wong gak salat tapi loman. Gak mlebu ayat ini. Kadang loman tapi gak salat. Ono enggak? Mbak uang luar biasa, opo dikekno, tapi wala sholli wala zakat. Sama, nggak masuk ayat ini. Baru kemudian yang ketiga apa? Karakter, sifat orang-orang mukmin. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Menepati janji apabila dia berjanji. Kemudian sifat karakter yang kedua, orang tersebut apa? Was-sabirina fil ba'sa. Apa itu? Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Dalam kesempitan. Apa contoh kesempitan? Kemelaratan, kefakiran. Ini sabar tingkat rendah. Orang dikasih fakir itu masih bisa sabar. Tapi kalau sudah ditingkatkan yang kedua, apa? Wad-dharra. Apa itu? Penderitaan. Dikai loro, dikai kanker. Ya, kanker apa? Kantong kering lah mau, melarat, fakir, ya. Ini dikasih sakit. Kira-kira enak mana? Dikasih sehat wala fulus, atau fulus banyak loro terus? Kayak nak kabeh karepmu lah.
Pengen lah sugih waras ngono ya. Nah, ini sudah ada tingkatannya. Tingkatan pertama kemelaratan, tingkatan kedua lebih kuat lagi apa? Yang harus sabarnya penderitaan, penyakit, sakit. Lebih tinggi lagi apa? Wahinal ba's. Apa itu? Dan dalam peperangan. Dalam peperangan. Ente wis tahu diuji perang? Sopo nang kene sing tahu diuji perang? Disuruh sabar ketika peperangan. Kita belum sama sekali diuji dengan tingkat yang ketiga ini. Tapi orang-orang tua kita dulu sudah pernah diuji dengan sabar ketika perang. Awak dhewe sik dorong, mek dikai melarat ambek loro. Tapi kita diperintah sabar. Ulaika humus sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Apa kata Allah? Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Iya, maka orang yang bersabar akan diberikan oleh Allah rahmat dan diberikan petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa kata Allah? Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu ciri orang yang sabar. Bahkan Nabi mengajarkan kalimat setelah itu. Apa? Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ketika Ummu Salamah suruh mengucapkan kalimat ini, bingung. Lu kongkon ganti sing apik. Gak ono sing luwih apik teko bojoku Abu Salamah. Meninggal ini. Istri dari Ummu Salamah. Wis ta ucapno iki, diucapkan oleh Ummu Salamah, sami'na wa ata'na. Tidak lama lagi Rasul melamarnya, diganti sing luwih apik. Jadi suaminya siapa? Dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada 3 manfaat orang yang sabar dalam menghadapi musibah, yaitu apa? Mereka itulah, lanjut, orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Rabb-nya serta rahmat. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Inilah 2 sifat yang membuat Rasulullah takjub, yaitu syukur dan sabar. Bersyukur tatkala diberi nikmat, bersabar ketika ditimpa musibah. Semoga bermanfaat kajian kita pada malam ini. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.